Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hafiz Nur Alam, NIM 2021 D1D076. Saya akan mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Negara dan Konstitusi. Pengertian negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Adapun fungsi negara: 1. Fungsi pertahanan dan keamanan. Negara wajib melindungi unsur negara, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan, dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan, serta tantangan lain yang berasal dari internal ataupun eksternal. 2. Fungsi keadilan. Negara wajib berlaku adil di muka hukum, tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Jadi, setiap orang yang melakukan tindakan melanggar hukum harus dihukum tanpa melihat kedudukan dan jabatan. 3. Fungsi pengaturan dan keadilan. Yang dimaksud dari fungsi pengaturan dan keadilan, negara membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan dengan adanya landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. Adapun unsur-unsur negara. 1. Rakyat atau jumlah penduduk. Rakyat merupakan unsur pertama dalam membentuk negara. Tanpa masyarakat, maka mustahil negara bisa terbentuk. 2. Wilayah. Wilayah merupakan unsur yang kedua, karena dengan adanya wilayah yang didiami oleh manusia, negara akan terbentuk. 3. Pemerintahan. Jika rakyat telah siap dan wilayah yang ditempati memungkinkan untuk bernaung, maka yang tidak kalah pentingnya ialah pembentukan pemerintahan. Adapun tujuan dari negara tersebut. Adapun tujuan negara. Secara umum, tujuan negara adalah pedoman arahan segala kegiatan negara, mulai dari menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara hingga kehidupan rakyatnya. 2. Pengertian konstitusi. Konstitusi dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur atau memerintah sistem pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Adapun fungsi dari konstitusi itu tersebut yaitu konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Konstitusi berfungsi sebagai identitas dan lambang nasional. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia. Kebebasan suatu negara. Adapun konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu bisa dimaksud juga dengan undang-undang dasar, yaitu suatu naskah yang isinya adalah memaparkan tugas-tugas pokok badan-badan pemerintahan suatu negara. Konstitusi tidak tertulis yaitu peraturan yang ada tapi tidak tertulis, yang timbul dan tetap terpelihara serta tetap dijalankan dalam praktik penyelenggaraan negara. Jadi, kesimpulan dari tugas makalah yang diberikan ialah negara dan konstitusi, yaitu negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah atau teritorial tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. 2. Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
Konstitusi memuat aturan-aturan pokok atau fundamental yang menopang berdirinya suatu negara. Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat, karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. 4. Pancasila merupakan filosofi Grundlag dan Common Platform atau Kalimatun Sawa. Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi ideologi tertutup, sehingga Pancasila bukan sebagai konstitusi, melainkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.